Republik Rakyat Cina ialah negara terbesar keempat di dunia dan mencakup dataran yang luas. Di sebelah timur berbatasan dengan pantai Laut Kuning dan Laut Cina Timur. Pesisir Laut Cina Selatan lebih bergunung-gunung dan Cina bagian selatan didominasi daerah berbukit dan jajaran gunung yang lebih rendah. Di bagian timur tengah ditemukan delta dua sungai utama Cina, yaitu Huanghe dan Yangtze. Pada bagian barat negara Cina terdapat jajaran gunung utama, khususnya Himalaya dengan titik tertinggi di Cina, yaitu Gunung Everest. Pegunungan lainnya yang terdapat di Cina adalah Pegunungan Kunlun, Tian Shan, dan dataran tinggi Tibet, dan di bagi paling barat terdapat Gurun Taklamakan yang berbatasan dengan Pegunungan Kunlun dan Tian Shan. Pada kawasan ini juga terdapat danau yang airnya asin dan ciri-ciri plato tinggi di antara bentang dataran yang lebih kering dari gurun seperti Taklamakan dan Gurun Gobind. Di sebelah utara terdapat wilayah Xinjiang, Mongolia. Kedua wilayah ini dibagi sebagian besar merupakan pegunungan tinggi dan gurun pasir seperti Gurun Gobi di Mongolia dan plato berumput subur. Di wilayah Cina Selatan terdiri atas daerah aliran sungai Yangtze, Plato Yunnan dan Plato Guizhou, serta terdapat lembah Sichuan. Pegunungan yang ada di daerah selatan juga merupakan sambungan dari pegunungan Himalaya. Nah, sekalipun wilayah Cina yang cukup luas, tetapi sebagian besar dari wilayahnya berupa pegunungan, perbukitan, dan daerah plato. Dari ketiga wilayah tersebut, maka wilayah Cina sebelah timur adalah wilayah yang paling penting. Hal ini karena di sebelah timur lahannya cukup subur sehingga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, dan juga di bagian timur merupakan pusat industri-industri penting yang ada di Cina. 3 sungai besar di Cina mengalir melalui daerah timur, yaitu Sungai Yangtze, Sungai Huanghe, dan Sungai Siqiang. Daratan Cina sebagian menghadap ke Samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan, sedangkan bagian lainnya yang berupa bagian pedalaman merupakan daratan pedalaman Asia yang sangat luas. Keadaan ini sangat berpengaruh pada iklim yang ada di Cina. Cina bagian selatan beriklim musim, sedangkan Cina bagian barat beriklim darat. Karakteristik serta perwujudan budaya. Masyarakat Tionghoa di Indonesia bukan merupakan minoritas homogen. Dari sudut kebudayaan, orang Tionghoa terbagi atas peranakan dan totok. Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan umumnya sudah berbaur. Mereka berbahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan bertingkah laku seperti pribumi. Totok adalah pendatang baru, umumnya baru 1-2 generasi dan masih berbahasa Tionghoa. Namun, dengan terhentinya imigrasi dari daratan Tiongkok, jumlah totok sudah menurun. Karena itu, generasi muda Tionghoa di Indonesia sebetulnya sudah menjadi peranakan, apalagi yang di Pulau Jawa. Kuncharaningrat menjelaskan bahwa ketujuh unsur tersebut sudah pasti menjelma dalam 3 wujud kebudayaan. Sebagai contoh, Kuncharaningrat menjelaskan bahwa sistem religi dapat dibagi menjadi 3 wujud kebudayaan. Dalam wujud kebudayaan yang pertama atau ide atau gagasan, sistem religi memiliki gagasan tentang Tuhan, dewi-dewi, roh halus, surga dan neraka, reinkarnasi, dan sebagainya. Lalu sebagai wujud kebudayaan yang kedua atau sistem sosial, sistem religi juga mempunyai pola-pola aktivitas atau tindakan seperti upacara atau ritual baik yang diadakan musiman atau setiap hari. Kemudian sistem religi juga mempunyai benda-benda dianggap suci, sakral, atau religius sebagai bentuk wujud kebudayaan ketiga, yaitu kebudayaan fisik atau artefak. Di Indonesia, sastra kaum minoritas atau kaum Tionghoa terdiri atas sastra bahasa Indonesia dan sastra bahasa Tionghoa. Terdapat 2 jenis sastra ini bisa dijelaskan dengan adanya 2 kelompok dalam masyarakat. Pertama, masyarakat peranakannya sudah berbaur dan sebagian besar sudah tidak paham dengan bahasa Tionghoa lagi.
Kedua, masyarakat Totok yang masih berbahasa Tionghoa atau dialek Tionghoa. Masyarakat Cina memiliki prinsip pendidikan yang sangat tinggi. Hal ini terbukti dari orang-orang Tionghoa yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan lulusan-lulusan dari universitas terkemuka. Di Indonesia, banyak orang-orang Cina atau peranakan yang mengenyam pendidikan di berbagai universitas dan pendidikan dasar dan menengah. Mata pencaharian paling mencolok dari masyarakat etnis Tionghoa yang hidup salah satunya di kawasan Pecinan Semarang adalah berdagang. Hal ini terlihat dari motivasi awal orang Cina datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, khususnya di Semarang, mereka sangat berperan penting dalam bidang perdagangan dan industri. Di Indonesia, umumnya orang menganggap bahwa orang Tionghoa itu memeluk agama Buddha. Memang, di negara Cina, sebagian terbesar rakyatnya memeluk agama Buddha. Tetapi di Indonesia, orang Tionghoa adalah pemeluk agama Buddha, Kongfuce, dan Tao, Kristen, Katolik, ataupun Islam. Mengenai agama Buddha, Kongfuce, dan Tao, ketiga-tiganya dipuja bersama-sama oleh perkumpulan Samkaohui atau perkumpulan tiga agama. Dari ketiga agama itu, marilah kita soroti salah satu daripadanya, yaitu Kongfuce. Pengajaran Kongfuce memang sering dipandang sebagai agama. Bahkan dalam abad-abad ke-7 dan ke-8, ajaran Kongfuce pernah menjadi agama pejabat-pejabat sipil negara dan kaum cendekiawan di negeri Cina. Ragam budaya Cina dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan budaya bangsa lain. Secara historis, dalam perkembangannya, orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia terdiri dari beberapa suku bangsa yang berasal dari dua provinsi, yaitu Fukien dan Guangdong. Dan mereka juga memiliki 4 bahasa, yaitu Hokkien, Teochew, Hakka, dan Kanton. Sejarah tradisi Cina merupakan kebudayaan yang paling tua dan besar yang menimbulkan anggapan bahwa negara Cina merupakan pusat dan pusar budaya dunia. Bahkan, Cina disebut sebagai negara tengah atau Middle Kingdom. Tahun Baru Cina, atau yang lebih sering dikenal dengan Imlek, merupakan perayaan penting bagi orang Tionghoa. Di Tiongkok, adat dan tradisi wilayah yang berkaitan dengan perayaan Tahun Baru Imlek ini sangat beragam. Barongsai merupakan seni pertunjukan orang Tiongkok yang berbentuk tarian, biasanya dimainkan oleh 2 orang menggunakan kostum menyerupai singa. Dalam seni pertunjukan barongsai ini, para pemain terpusat melakukan gerakan atau tarian seolah meniru singa dengan tujuan menyampaikan pesan kepada penonton. Alasan penggunaan simbol singa dalam kostum barongsai dapat dijelaskan dari sisi historis, yaitu singa merupakan binatang dari India yang dihadiahkan kepada pemerintah Tiongkok. Selain itu, singa merupakan hewan suci bagi agama Buddha dan dianggap sebagai penjaga dari agama Buddha itu sendiri. Ciri khas dalam arsitektur Cina adalah penekanan pada artikulasi dan simetri bilateral, yang berarti keseimbangan. Simetri bilateral dan artikulasi bangunan bisa ditemukan di rumah-rumah pertanian sederhana dan kompleks istana. Elemen sekunder diposisikan kedua sisi struktur utama seperti 2 sayap untuk mempertahankan simetri bilateral secara keseluruhan. Kolom dalam struktur bangunan biasanya berjumlah genap. Pintu masuk utama sebuah bangunan ditempatkan di tengah dinding bagian depan. Berbeda dengan bangunan di kebun Cina, cenderung asimetris. Prinsip yang mendasari komposisi taman adalah untuk menciptakan aliran abadi. Selain itu, sebagian besar arsitektur tradisional Cina mempunyai halaman atau ruang terbuka yang dikelilingi oleh bangunan. Dari penjelasan sejarah yang panjang terhadap perkembangan arsitektur di Cina, terdapat beberapa tipologi arsitektur Cina seperti istana, kuil atau kelenteng, gerbang pailo, pagoda 5-7 tingkat, bangunan pagoda tertua yang pernah ada dengan bahan kayu yang masih bertahan hingga kini berlokasi di Ying County, Shanxi.
Sementara penggunaan batu dan bata sebagai bahan bangunan pada arsitektur adat Cina dapat dilihat pada beberapa bagian purba dari tembok besar Cina. Tembok besar raksasa sekitar 300 km. Hoki lebih dipersepsikan bagaimana menyiasati nasib agar selalu mendapat nasib baik dan keuntungan. Sistem yang dianut oleh pengusaha dan pedagang Tionghoa di Indonesia berakar kuat pada sistem kongsi. Kongsi adalah suatu pemufakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha secara bersama dengan tujuan menikmati secara bersama manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari usaha itu. Titik berat tujuan kongsi tersebut bagi masyarakat Tionghoa adalah menumbuh kembangkan kehidupan perekonomiannya. Dilakukan antar keluarga, masyarakat sekitar, atau dengan para pejabat demi menjaga keamanan dan kelancaran usahanya. Etos kerja masyarakat Tionghoa adalah etos yang luar biasa. Sejak kecil, warga keturunan di Indonesia selalu diajarkan untuk tahu diri karena mereka merupakan kaum minoritas. Sehingga dalam bertindak tidak boleh terlalu menonjol atau berlebihan meminta bantuan kepada orang lain. Dalam pekerjaan, masyarakat Tionghoa harus mampu menguasai banyak jenis pekerjaan, mulai dari yang paling mudah hingga yang paling sulit. Mereka menanamkan suatu ideologi bahwa setiap usaha atau pekerjaan tidak selalu permanen. Seperti layaknya roda berputar. Suatu saat di atas, lain waktu di bawah. Modal bagi masyarakat Tionghoa bukan berupa uang saja, tetapi juga berupa keterampilan, semangat, dan kepercayaan dari relasi yang kesemuanya itu akan membuahkan suatu hasil.